Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat mengawali kegiatan tahun pelajaran baru tahun 2020-2021 dengan kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Meskipun dalam suasana COVID-19 kita tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung ataupun secara tatap muka, kita hanya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau dalam jaringan. Salawat dan salam selalu tercurah kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penerus jejak langkah beliau dari dahulu kini hingga akhir zaman nanti. Para peserta didik, siswa dan siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Fajar Islam yang Bapak banggakan, Bapak ucapkan selamat bergabung di Madrasah Aliyah Fajar Islam. Mudah-mudahan selama kita belajar dan mengajar di Madrasah Aliyah Fajar Islam ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa menyelamatkan kita, baik itu untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Para peserta didik sekalian yang berbahagia, sebagai bukti kehadiran kalian dalam kegiatan belajar mengajar pada kesempatan pagi hari ini, silahkan kalian melakukan absen dengan cara memasukkan nama dan kelas di kolom komentar. Para siswa dan siswi peserta didik sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, materi kita untuk mata pelajaran akidah akhlak adalah memahami akidah Islam. Akidah adalah pokok dalam ajaran Islam. Ajaran Islam meliputi 3 hal. Yang pertama akidah, kemudian yang kedua syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah adalah hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Akidah adalah fondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Amal dan akhlak tidak ada nilainya bila tidak ada atau tidak didasarkan pada akidah atau keimanan yang benar. Jadi kalau boleh Bapak analogikan, akidah itu kalau kita mau menonton konser, mau menonton pertunjukan di bioskop misalnya, nah di sana untuk bisa masuk ke sana kita mesti punya
atau memiliki setidaknya tiket atau karcis. Nah, jika kita tidak mempunyai tiket atau karcis, dan kita juga tidak termasuk orang dalam, tidak termasuk pemilik atau siapa-siapa dari bioskop tersebut, tentunya kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Nah, jadi akidah di sini diibaratkan sebagai sebuah tiket atau karcis yang memungkinkan kita masuk ke dalam ruangan pertunjukan atau bioskop tersebut. Demikian juga hanya dengan surganya Allah. Nah, untuk masuk ke dalam surga, nah kita mesti punya tiket terlebih dahulu, yaitu akidah yang benar, yaitu akidah Islam. Para peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan pokok bahasan memahami akidah Islam. Yang pertama, dengan mempelajari tema atau pokok bahasan memahami akidah Islam ini, diharapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian akidah Islam atau akidah. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan kesempurnaan akidah Islam. Kemudian yang keempat, kalian dapat menjelaskan prinsip-prinsip akidah Islam. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan metode-metode untuk meningkatkan kualitas iman atau akidah Islam. Pada kesempatan pertemuan kita pagi hari ini, kita akan bahas dua dulu karena mengingat waktu dan juga mungkin kuota internet nanti yang kalian gunakan untuk menonton video ini. Jadi Bapak batasi saja hanya untuk dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian akidah. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Para siswa sekalian yang Bapak banggakan, kita langsung menuju ke peta konsep prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Esa dalam zat, esa dalam sifat dan perbuatannya. Kemudian, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umatnya. Dalam hal ini yang kita wajib imani ada 25 orang nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Kemudian yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Kemudian di bagian peta konsep yang kedua, tujuan akidah Islam yang pertama yaitu untuk mengikhlaskan niat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya unsur syirik. Kemudian yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Kemudian yang ketiga, tercapainya ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu. Allah mencintai umatnya yang kuat. Yang terakhir, meraih kebahagiaan baik itu di dunia dan di akhirat. Nah, itulah
5 tujuan dari akidah Islam. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, Bapak minta kalian untuk mengamati gambar. Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, setelah selesai kalian melakukan pengamatan terhadap gambar tersebut, nah silahkan kalian buat satu pertanyaan ataupun komentar yang relevan dengan pembahasan akidah. Nah, para siswa sekalian yang berbahagia, kita memasuki pada pengertian akidah. Akidah dalam kajian Islam berarti tali atau akad. Nah, jadi tali yang menghubungkan antara makhluk dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya kita pernah mendengar istilah akad nikah. Akad nikah itu berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan tali pernikahan. Menurut Muhammad Shaltut, beliau menyampaikan bahwa akidah adalah pondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat pula. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Ilmu yang membahas akidah disebut ilmu akidah. Ilmu akidah menurut para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat yang wajib tetap ada padanya, juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka. Sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal, dengan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam, dengan dalil-dalil dan bukti yang meyakinkan semua yang terkait dengan rukun iman tersebut sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Anak-anak peserta didik sekalian, mungkin kalian sudah hafal dengan bunyi ayat tersebut ataupun tidak asing lagi, karena bagi sebagian kita yang bermazhab atau beraliran NU, ayat tersebut sering kita baca ketika kita selesai sholat atau adanya dalam wirid ketika selesai sholat 5 waktu.
Arti dari ayat tersebut sebagai berikut. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang turunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Kemudian dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang iman dengan mengatakan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat. Dan juga engkau beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Berdasarkan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Para siswa sekalian yang Bapak banggakan, kemudian memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu dalil atau argumentasi dalam akidah. Yang pertama, kita mengenal adanya dalil akli. Dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu menggunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Nah, semisal orang gila ataupun anak yang masih belum balik. Kemudian dalil atau argumentasi dalam akidah yang kedua adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kebenaran dalil nakli ini bersifat qat'i atau pasti. Kebenarannya mutlak serta berlaku untuk semua orang dan berlaku dalam ruang dan waktu. Dalil nakli ada 2, yaitu Al-Quran, kemudian yang kedua hadis Rasulullah SAW. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal cukup diyakini kebenarannya tanpa harus membuktikan dengan akal. Termasuk ke dalam bagian ini adalah hakikat hal-hal yang gaib, seperti hari kiamat, alam barzah, alam mahsyar, surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya. Para peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, demikian untuk kegiatan belajar mengajar kita pada pertemuan pertama pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang dengan materi tujuan akidah Islam dan metode-metode peningkatan kualitas akidah. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan wabillah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.